Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruni Denisha Alfiawati dari Kors LLU 25 Bravo. Dan saya saat ini sedang menempuh pendidikan saya di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Izinkan saya untuk bercerita sedikit mengenai perjalanan saya dan juga pengalaman yang saya lalui sebelum saya masuk dan bergabung dalam dunia penerbangan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa berkat dan rahmat-Nya, kita tidak mungkin bisa bertahan sejauh ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya saya akan bercerita mengenai perjalanan hidup saya. Saya lahir dan besar di Nusa Tenggara Timur, karena saya orang dari NTT. Jadi saya menempuh sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas di Keva Menanu, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Saya mulai tertarik dengan penerbangan pada saat saya menginjak bangku SMP. Tepatnya pada saat saya kelas 3, saya sudah mulai tertarik sedikit demi sedikit dengan dunia penerbangan. Mencari tahu apa sih itu sebenarnya penerbangan, bagaimana caranya saya bisa bergabung dengan sekolah penerbangan ini dan menjadi salah satu bagian dari personilnya. Kemudian, dari mana saya bisa tertarik dengan penerbangan? Karena dulu, dari saya SMP kelas 3 itulah saya sudah mulai bepergian, sering liburan ke Pulau Jawa dengan menggunakan transportasi udara. Saat itulah saya mulai tertarik. Ada dunia yang belum saya ketahui ternyata. Ada dunia karir yang ternyata sungguh menarik perhatian saya. Akhirnya saya mulai mempelajarinya. Apa-apa saja yang perlu saya siapkan untuk menjadi salah satu bagian dari personil penerbangan. Pada saat itu saya sempat berbicara dengan kedua orang tua saya, tapi kebetulan orang tua saya tidak begitu merestui jika saya bergabung dalam penerbangan, jadi saya keep untuk diri saya sendiri. Saya keep, kemudian saya berjuang sendiri. Terus terang dulu, saya ada sedikit kendala dalam bidang akademis. Ya mungkin kemampuan saya tidak begitu hebat, tapi saya terus berusaha. Saya mencari tahu apa yang dibutuhkan. Ternyata untuk masuk ke dalam dunia penerbangan kita harus lancar berbahasa Inggris, kita harus bisa masuk ke IPA, jurusan IPA pada saat SMA. Jadi saya mulai belajar lebih giat lagi, lebih tekun lagi, dan saya tidak lupa berdoa. Tentunya saya minta pertolongan kepada Allah untuk membantu saya dalam meraih cita-cita saya. Begitu saya sudah memasuki fase sekolah menengah atas, saya makin serius lagi menjalani tahapan-tahapan belajar saya untuk bisa bergabung dalam penerbangan ini tentunya. Saya mulai mempelajari perhitungan-perhitungan dasar, kemudian saya mencari tahu, ternyata ada sekolah penerbangan, ada banyak sekali sekolah penerbangan yang ada di Indonesia. Tetapi saya tertarik dengan Politeknik Penerbangan Indonesia karena sekolah ini merupakan sekolah penerbangan negeri pertama yang ada di Indonesia. Jadi saya bertekad untuk bisa masuk ke dalamnya. Kemudian saya mempelajari bahasa Inggris dan beberapa bahasa lain untuk bisa improve lagi, mengasah skill lagi agar bisa menjadi nilai plus tentunya. Kemudian saya dulu juga kurang hebat dalam hal olahraga, jadi itu juga merupakan usaha yang cukup keras. Kemudian saya setelah saya lulus dari SMA, saya mulai
mau masuk kemana nih? Benarkah saya ingin masuk ke Politeknik Penerbangan Indonesia yang dulu namanya masih STPI? Atau saya mau mencoba hal lain lagi? Ternyata saya masih tertarik sama bidang penerbangan ini. Tapi pada waktu itu saya taunya kalau di STPI sendiri, persyaratan untuk masuk itu berusia 18 tahun, sedangkan saya masih berusia 17 tahun pada saat saya lulus SMA. Nah, saya tidak tahu kalau ternyata peraturannya itu sudah berubah lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah dulu. Saya kuliah di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Sanata Dharma, dan saya mengambil sastra Inggris untuk improve skill basic English saya lagi, lebih masuk ke dalam yang jenjang lebih tinggi, lebih advance lagi tentunya. Saya belajar, di situ juga saya tidak hanya mempelajari bahasa Inggris, saya tiap sore olahraga, saya berenang, saya lari, dan segala macamnya. Kemudian saya mempelajari soal-soal perhitungan agar bisa masuk, karena saya waktu itu sudah mengetahui kalau untuk bergabung di STPI, kita akan melalui beberapa tahap. Ada tahap tes tertulis dan lain-lain. Kemudian saya belajar untuk berbicara di depan banyak orang agar bisa lolos dalam tahap wawancara itu tadi. Nah, setelah saya 1 tahun kuliah di Sanata Dharma, saya mulai melanjutkan niat saya untuk masuk ke STPI di tahun kedua saya kuliah di Sanata Dharma. Saya mencoba mencari tahu, oh ternyata peraturannya sudah berubah, ternyata kita bisa masuk di STPI dari usia 17 tahun, tapi tidak apa-apa, saya sudah mempelajari banyak hal pada saat saya kuliah sebelumnya. Kemudian saya mengikuti tesnya. Pertama kali saya mengikuti tes untuk pola pembibitan, dimana tes pertama itu ada tes SKD, yang dimana ada beberapa tahapnya juga, ada beberapa bagiannya, tetapi kita harus melewati ambang batas, bukan dari nilai totalnya. Akan tetapi sayangnya saya gagal di situ, karena saya kurang 1 poin dalam TWK-nya di SKD itu. Lantas, apakah saya hancur? Saya sempat merasa putus asa. Kemudian saya berdoa lagi, meminta lagi pertolongan kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Apakah saya akan tetap meneruskan cita-cita saya untuk menjadi bagian dari penerbangan? Saya meminta petunjuknya, lalu alhamdulillah saya diberikan jalannya lagi. Saya diberikan petunjuk untuk tetap mengikuti cita-cita awal saya. Akhirnya saya tidak menyerah. Kemudian saya mengikuti tes yang kedua pada tahun yang sama, tapi kemudian di tes kedua itu saya mengambil tes yang reguler. Karena dari tes Polbit sendiri, apabila kita gagal, kita bisa mencoba lagi di tes yang reguler. Kemudian saya mencoba, saya mempersiapkan lagi semuanya, apa-apa saja yang perlu saya siapkan, dokumen tentu saja, terus asah lagi otaknya, tentu saja saya mengasah lagi, dan sebagainya. Dan kemudian saya lebih pasrah dalam tes kedua ini. Kalau dalam tes pertama rasanya saya bergantung hidup saya dalam tes pertama itu, yang tes Polbit yang sebelumnya saya gagal. Saya bergantung. Rasanya kalau saya gagal pasti saya kecewa sekali. Saya tidak pasrah kepada Allah. Saya tidak memberikan hasil yang akan terjadi di hari esok kepada Allah. Saya ambisi sekali untuk bisa bergabung dengan penerbangan ini. Makanya di dalam tes yang kedua, yang di tes reguler, alhamdulillah saya sudah mulai bisa pasrah. Saya bergantung kepada Allah. Saya memberikan usaha terbaik saya bertekad dengan baik, dan saya memberikan semua hasilnya kepada Allah. Apabila Allah berkehendak saya untuk bisa melanjutkan cita-cita saya, maka saya akan diberikan jalannya, diberikan kemudahan. Tapi jika tidak, saya mempercayai bahwa ada hal lain yang bisa saya lakukan selain itu. Mungkin memang bukan jalan saya dari Allah. Allah masih menyimpan rencana-rencana yang lebih baik lagi. Akhirnya saya optimis, dan alhamdulillah
Ya, saat inilah hasilnya. Saya bisa bergabung dengan keluarga besar dari Prodi Lalu Lintas Udara, dan saya bisa menempuh pendidikan D4 di Politeknik Penerbangan Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah jangan pernah menyerah. Saya memberikan saran kepada adik-adik sekalian yang ingin mencoba untuk bergabung dengan kami, jangan pernah menyerah. Apabila gagal 1 kali, 2 kali, jika memang kamu bertekad dalam hal itu, tetap lanjutkan saja, dan serahkan semuanya kepada Allah. Berikan usaha terbaik, dan Allah akan melihat hamba-hambanya. Allah akan melihat, Allah tidak tidur. Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Mungkin sekian dari saya. Saya minta maaf mungkin jika ada bahasa atau kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan, dan jika ada saran atau yang lainnya, saya sangat terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.